Perang telah dimulai lagi. Itulah yang diteriakkan pria itu dari jendela apartemennya di Bandar Abbas di selatan Iran. Kamera ponsel bergetar. Di belakangnya, seluruh langit terbakar. Sebuah bola api oran menelan cakrawala. Asap menghilang dalam kegelapan. Dan dia mengulanginya ketakutan. Perang telah dimulai lagi. Bandar Abbas. Perang telah dimulai lagi. Dan bukan hanya satu kota. Dalam 2 minggu terakhir, Iran telah diserang berkali-kali. Pesawat tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat, rudal, dan senjata yang belum pernah digunakan Amerika dalam pertempuran. Ledakan terjadi di seluruh penjuru negeri. Tapi ada sesuatu di sini yang tidak masuk akal. Kurang dari sebulan yang lalu, kedua negara ini, Amerika Serikat dan Iran, menandatangani perjanjian damai. Sebuah kesepakatan nyata dengan jabat tangan kedua presiden untuk mengakhiri perang selama 4 bulan dan membuka kembali Selat Hormuz. Perdamaian itu sudah tertulis di atas kertas, tapi dalam 3 minggu semuanya lenyap begitu saja. Jadi perhatikan baik-baik pertanyaan ini, karena inilah yang menjadi inti dari seluruh video ini. Apa yang dilakukan Iran sehingga membuang kesepakatan damai itu ke tempat sampah dalam waktu kurang dari sebulan? Dan kenapa jawaban dari Amerika Serikat kali ini bukan hanya sekedar serangan udara lagi? Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah terlihat di awal perang. Simpan dulu pertanyaan itu karena jawabannya dimulai dari tempat yang hampir tidak ada orang yang memperhatikannya. Pertama, kamu perlu memahami kenapa wilayah laut itu sangat berharga. Selat Hormuz adalah jalur air sempit yang terjepit di antara Iran dan negara bernama Oman. Di titik tersempitnya, lebarnya hanya 34 km. Dan Anda mungkin sudah pernah mendengar bahwa hampir 1/5 dari seluruh minyak dunia melewati jalur ini, 20 juta barel per hari. Tapi minyak hanyalah bagian yang semua orang tahu. Yang hampir tidak diketahui orang adalah apalagi yang melewati jalur sempit itu. 1/3 dari seluruh helium di planet ini, gas yang tanpanya tidak bisa dibuat satu pun chip komputer, mulai dari ponselmu hingga superkomputer paling canggih di dunia, serta pupuk yang menyuburkan lahan pertanian di Asia dan Afrika. Artinya, siapapun yang menguasai koridor selebar 34 km itu tidak hanya memegang keran bensin, dia juga memegang energi, makanan, dan teknologi seluruh dunia dalam satu genggaman. Dan lihatlah detail yang kejam. Ketika minyak bumi langka, harganya naik lalu segera turun lagi. Tapi helium, pupuk, bahan baku chip, itu semua jadi langka secara perlahan dan tetap langka selama bertahun-tahun. Inilah senjata yang dipilih Iran untuk digunakan dan mereka pikir itu membuat mereka tak tersentuh. Perang dimulai pada tanggal 28 Februari dengan serangan mendadak dari Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Tanggapan Iran langsung menutup selat itu. Tiba-tiba, Iran memutuskan bahwa merekalah yang menentukan siapa yang boleh lewat. Tapi sementara meriam saling menembak, Iran melakukan sesuatu yang lebih senyap dan lebih cerdik bisa dibilang. Mereka sedang membangun mesin pemungutan biaya. Pada bulan Mei, pemerintah Iran membentuk sesuatu yang namanya seperti kantor pemerintahan. Namanya adalah Otoritas Selat Teluk Persia. Pada praktiknya, itu adalah tol terselubung. Setiap kapal yang ingin melintas harus mendaftar, meminta izin, dan membeli asuransi wajib dari Iran. Iran menerbitkan peta rute aman dan memperingatkan bahwa keluar dari rute tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran. Artinya, Iran tidak hanya memblokir selat itu secara paksa, mereka mengubah kendali tersebut menjadi bisnis permanen dengan dokumen dan biaya. Sebuah mesin untuk menguras uang dari siapapun yang perlu lewat. Semua itu didukung oleh kekuatan brutal. Kawanan kapal cepat milik Garda Revolusi, rudal yang diarahkan ke laut, drone, ranjau tersembunyi di bawah air, dan pemblokiran sinyal navigasi satelit untuk membuat kapal-kapal menjadi buta. Semua itu membuat biaya untuk melintasi menjadi sangat tinggi,
sehingga sebagian besar perusahaan pemilik kapal memilih untuk mundur. Amerika Serikat menanggapi dengan memasukkan otoritas tersebut ke dalam daftar sanksi dan menyebutnya apa adanya, pemerasan terhadap kapal-kapal. Tapi disinilah bagian yang tidak masuk akal. Jika Iran sudah menyiapkan seluruh skema itu, kenapa mereka sendiri yang menghancurkan perdamaian yang baru saja mereka tanda tangani? Karena pada bulan Juni, kedua belah pihak menandatangani sebuah kesepakatan untuk mengakhiri semuanya. Pada tanggal 17 Juni, kedua presiden menandatangani sebuah nota kesepahaman. Bravo. Dan ada satu aturan yang jelas. Selama 60 hari, kapal-kapal akan lewat dengan bebas tanpa membayar biaya apapun, sementara masa depan perairan itu sedang dinegosiasikan. Tapi Iran tidak pernah menyembunyikan apa yang diinginkannya setelah itu. Mereka sudah memberitahu bahwa setelah 60 hari, mereka akan memungut apa yang mereka sebut sebagai biaya asuransi. Biaya itu akan kembali, hanya dengan nama yang berbeda. Kesabaran mereka bahkan tidak bertahan selama itu. Pada tanggal 6 dan 7 Juli, Iran melepaskan tembakan. Dalam waktu 24 jam, mereka menembaki 3 kapal dagang di selat itu. Salah satunya, kapal kargo berbendera Siprus terkena tembakan dan 1 awak kapal dinyatakan hilang. Sebuah serangan langsung terhadap kapal-kapal sipil, menghancurkan sebuah kesepakatan yang baru berumur kurang dari sebulan. Dari pihak Amerika, tanggapannya sangat tegas. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth naik ke mimbar Pentagon dan merangkum semuanya dalam satu kalimat. Satu-satunya hal yang menghalangi lalu lintas di selat saat ini adalah Iran. Selat tersebut terbuka untuk lalu lintas jika Iran tidak melakukannya. Satu-satunya hal yang menghalangi lalu lintas di selat adalah Iran yang menembaki kapal-kapal. Selat itu terbuka, asalkan Iran berhenti menembak. Semua kesalahan dilemparkan kembali ke Iran. Sekarang perhatikan baik-baik, karena disinilah responsnya mulai membesar. Bukan hanya serangan balasan lalu selesai, itu terjadi berulang kali, malam demi malam. Dalam satu malam saja, Amerika mengatakan telah menyerang 140 target militer. Dan serangan-serangan yang sebelumnya hanya di pesisir, mulai masuk jauh hingga 1.500 km ke dalam wilayah Iran. Target-targetnya bukanlah target acak. Pertahanan udara, radar di pesisir, peluncur rudal, gudang drone, kapal serang cepat. Setiap target adalah bagian dari kemampuan Iran untuk menutup selat itu. Amerika Serikat tidak sedang membalas, mereka sedang membongkar senjata itu, baut demi baut. Dan pada saat itulah muncul sesuatu yang belum pernah dilihat dunia dalam pertempuran nyata. Perhatikan gambar ini baik-baik karena ini adalah gambar bersejarah. Yang membelah air dengan kecepatan tinggi itu adalah haluan sebuah kapal. Dan tidak ada siapapun di dalamnya. Ini adalah drone laut penyerang yang menabrakkan diri ke target dan meledak. Orang Amerika menyebutnya Corsair. 3 diantaranya menghantam pelabuhan pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pasukan Amerika Serikat menggunakan drone permukaan jenis ini dalam pertempuran. Et nos champs. Itulah yang direkam oleh penduduk itu dari jendelanya. Bandar Abbas yang diterangi cahaya oranye akibat ledakan. Asap membumbung, orang-orang berteriak bahwa perang telah kembali. Gambar-gambar ini menyebar di media sosial dan ke seluruh dunia. Sekarang, melumpuhkan senjata Iran adalah satu hal. Menguasai selat untuk diri sendiri adalah hal lain. Jauh lebih besar. Dan disinilah kita sampai pada bagian paling mengejutkan dari cerita ini. Pada tanggal 13 Juli, dalam satu postingan di media sosialnya, Presiden Amerika Serikat menulis ulang aturan di laut itu. Dia menyatakan bahwa selat itu terbuka dan akan tetap terbuka dengan atau tanpa Iran. Dia mengumumkan bahwa Amerika Serikat menjadi penjaga Selat Hormuz. Dan dia memberi nama pada operasi itu. Dia menyebutnya blokade Iran. Dan dia menjelaskan alasannya dengan sangat jelas. Karena dia hanya mencegah kapal-kapal dari Iran dan kapal-kapal pihak yang membeli dari Iran untuk masuk atau keluar. Semua kapal lainnya akan bebas menggunakan selat itu.
Berhenti sejenak dan pikirkan apa artinya itu. Senjata yang dipasang Iran untuk memungut bayaran dari semua orang sekarang justru mengarah ke dirinya sendiri. Satu-satunya yang terkunci di luar selatnya sendiri adalah Iran. Kartu yang disimpan Iran untuk menekan Amerika Serikat kini sudah berpindah tangan. Dan masih ada lagi. Sebagai penjaga, Amerika Serikat akan mendapat imbalan. Mereka akan menerima biaya 20% dari seluruh muatan yang melewati sana. Artinya, mereka sendiri akan melakukan penarikan biaya yang sebelumnya mereka sebut sebagai pemerasan ketika Iran yang ingin melakukannya. Dan inilah bagian yang hampir tidak disadari oleh siapapun. Bagian yang menjawab pertanyaan di awal tadi. Kenapa kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya? Karena ini bukan pertama kalinya. Mari kita kembali sebentar. 3 bulan. Pada tanggal 13 April. Amerika Serikat sudah melakukan hal yang persis sama. Mereka sudah memberlakukan blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan itu bukan main-main. Lebih dari 10.000 personel militer. Lebih dari selusin kapal perang. Puluhan pesawat udara. Semua itu untuk mencekik ekspor minyak Iran melalui laut. Dalam 1 bulan saja, menurut perkiraan Departemen Pertahanan Amerika Serikat sendiri, blokade tersebut membuat Iran kehilangan hampir 4 miliar 800 juta dolar dari minyak yang tidak bisa mereka jual. Ada satu momen yang merangkum semuanya. Ketika sebuah kapal kargo Iran sepanjang hampir 300 meter, Tolska, mencoba menembus blokade, sebuah kapal perusak Amerika menembakkan meriam 5 inci langsung ke ruang mesin. Dan para marinir naik ke kapal dan mengambil alih kapal tersebut. Dan disitulah semuanya jadi jelas. Mengapa pengumuman kali ini bukan ancaman kosong? Ini adalah kedua kalinya Amerika Serikat mengambil senjata paling berharga yang dimiliki Iran. Yang pertama sudah terbukti berhasil. Dan Iran merasakannya sendiri. Sebelum kita lanjut, saya mau minta satu hal sebentar. Jika kamu sudah sampai di sini dan cerita ini jadi lebih masuk akal daripada yang terlihat dari judul beritanya, silakan berlangganan saluran ini karena kita akan mengikuti setiap babnya di sini. Karena Iran tentu saja tidak tinggal diam menerima semua itu. Tanggapannya adalah menyebarkan api ke segala arah. Iran menyerang pangkalan Amerika, bukan hanya di 1, tapi di 5 negara sekaligus. Kuwait, Bahrain, Yordania, Oman, dan Qatar. Rudal balistik melintasi langit Teluk. Sirene berbunyi 3 kali dalam 1 hari di Bahrain. Di Kuwait, para militer bergegas untuk menembak jatuh apa yang mereka sebut sebagai target udara musuh. Di Yordania, 4 rudal berhasil dicegat di udara. Iran kembali menyatakan selat tersebut ditutup. Iran juga mengklaim telah menyerang sebuah pangkalan udara di Yordania, menghancurkan pusat komando dan hanggar drone. Dan nada pemerintah Iran terdengar sangat menantang. Presiden Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf, yang juga merupakan negosiator utama dengan Amerika Serikat, menyampaikan pernyataannya di internet dengan tegas, "Jika Anda menyerang, Anda akan menerima balasan." Dan dia menambahkan, Selat Hormuz hanya akan dibuka sesuai dengan ketentuan Iran, bukan di bawah ancaman Amerika. Kata-kata yang keras. Tapi berhenti sejenak pada gambar ini dan pikirkan bersama saya. Siapapun yang benar-benar menguasai selat itu tidak perlu menyerang 5 tetangga sekaligus untuk membuktikannya. Bahkan tidak perlu berkoar di internet bahwa dia yang berkuasa di sana. Sebuah negara yang mantap memegang pelatuk senjatanya sendiri tidak akan menembak ke segala arah secara putus asa. Juga tidak akan mengumumkan dengan huruf besar-besar bahwa mereka masih memegang kendali. Reaksi yang tersebar seperti ini bukanlah sikap dari seseorang yang berkuasa. Itu adalah sikap dari seseorang yang telah kehilangan daya ungkit dan berusaha dengan teriakan menunjukkan bahwa dirinya masih berarti. Kemarahan Iran bukanlah bukti kekuatannya. Itu adalah bukti bahwa senjata telah lepas dari tangannya. Dan jangan berpikir bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat ini adalah tindakan amatir atau sekedar menebak-nebak. Menutup laut adalah salah satu hal yang paling dikuasai oleh Angkatan Laut Amerika, bukan? Dan sejarah membuktikan itu. Mari kita kembali ke peran saudara Amerika.
Untuk mencekik selatan, Angkatan Laut Utara membentuk cincin berisi 500 kapal di sepanjang pantai. Mereka menangkap atau menenggelamkan 1.500 kapal musuh dan memutus 95% ekspor kapas dari selatan. Ekonomi konfederasi dicekik sampai hancur. Blokade itu adalah salah satu alasan yang membuat mereka memenangkan perang. Sekarang maju ke tahun 1962, saat krisis rudal Kuba, Presiden Kennedy menempatkan barisan kapal perang mengelilingi pulau itu dengan perintah untuk menghentikan kapal Soviet manapun. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, kekuatan saingan terbesar di dunia mundur dan menarik misil-misilnya. Amerika Serikat membuat Uni Soviet mundur di laut tanpa melepaskan satu tembakan pun. Kamu melihat polanya? Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menutup laut, mereka benar-benar menutupnya. Dan musuh di seberang sana merasakannya secara ekonomi, di dompet, dan pada kemampuan militernya. Dan itulah yang sedang menimpa Iran sekarang. Blokade yang dihadapi orang-orang Iran saat ini bukan langkah nekat dadakan. Ini adalah senjata yang sama yang telah menghancurkan konfederasi dan membuat kekuatan saingan terbesar di dunia mundur. Sekarang diarahkan kepada mereka. Jadi, kembali ke pertanyaan di awal. Apa yang dilakukan Iran hingga menghancurkan perdamaian dalam 3 minggu? Dan mengapa responsnya kali ini jauh lebih besar? Sekarang kamu sudah tahu seluruh ceritanya. Iran mengira mereka masih berkuasa di perairan itu dan mempertaruhkan segalanya dengan menyerang kapal-kapal. Dan Amerika Serikat tidak hanya membalas dengan melucuti senjata Iran, tetapi juga mengambil senjata itu untuk diri mereka sendiri untuk kedua kalinya dan menamainya dengan nama musuh mereka sendiri, blokade Iran. Kartu terkuat yang dimiliki Iran, sekarang kartu itu berbalik melawannya. Dan ini masih jauh dari selesai. Blokade mulai berlaku pada tanggal 14 Juli dan Iran masih memiliki rudal, drone, dan kapal cepat yang tersebar di Teluk. Beberapa hari ke depan akan menentukan apakah rezim Iran menerima penghinaan ini atau mencoba membalas lagi. Kami akan berada di sini untuk mengikuti setiap pergerakan, jadi jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi sebelum kamu pergi, beritahu saya sesuatu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Iran akan menerima kekalahan ini? Atau mereka akan mencoba menutup selat itu lagi, meskipun dengan paksa? Tulis pendapatmu di bawah ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.